Ya kalau kita lihat bagi PDI Perjuangan sendiri, pemimpin itu lahir dari semangat juang dari kehendak rakyat. Jadi pemimpin itu lahir termasuk yang memimpin partai, bukan dari suatu upaya untuk memperpanjang kekuasaan, tetapi lahir dari rahimnya kaderisasi partai. Inti pesan Ada pesan, dari Pak? apa sambutan Megawati yang tadi dibacakan oleh Pak sendiri apa tadi? Ya, sambutan dari Ibu beliau rancang dengan sungguh-sungguh. Beliau membaca terlebih dahulu terhadap seluruh catatan Bung Karno ketika berada di ND, dalam kesendirian ketika orang tidak mau berdekatan dengan pejuang kemerdekaan bangsa, proklamator bangsa, sehingga Bung Karno kemudian memilih berjuang dengan masyarakat kecil yang tidak tahu politik. Diajarkan oleh Bung Karno itu seluruh aspek-aspek emosional bonding dengan perjuangan Bung Karno, itulah yang tadi malam terekam ulang di dalam seluruh memori perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga beliau mengatakan tadi pagi kepada saya, bayangkan di masa kolonial saja hukum dijadikan sebagai alat untuk mematikan semangat juang para pejuang kemerdekaan. Seharusnya di masa kemerdekaan ini hukum tidak boleh juga dipakai sebagai alat seperti pada masa-masa kolonial. Tetapi langkah yang diambil oleh Bung Karno dengan menggalang rakyat kecil yang buta huruf, kemudian dilatih spiritnya untuk menjadi pemain sandiwara dalam tonel beliau, itu suatu metode perjuangan yang luar biasa yang harus diilhami oleh seluruh anak bangsa. Tadi Apakah itu juga terkait dengan refleksi dengan situasi politik hari ini, mengingat ada berbagai manipulasi hukum yang terjadi, misalkan baru-baru saja seperti yang terjadi di Mahkamah Agung begitu terkait Ya, dengan tentu saja. Ya. Karena situasi ketika Bung Karno merasa sendiri di sini, orang-orang cerdik pandai tidak berani ketemu Bung Karno karena takut terhadap persoalan hukum kolonial. Kaum bangsawan takut dengan Bung Karno karena takut dengan hukum kolonial. Maka Bung Karno memilih bergaul dengan rakyat biasa. Ini tercermin dalam situasi saat ini. Ketika orang takut untuk berteriak, untuk bersuara, seakan hukum kolonial ini masih berada di bumi Indonesia yang seharusnya sudah merdeka. Sehingga dalam situasi sekarang belajar dari ND, hukum seharusnya tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk membungkam berbagai aktivis kelompok-kelompok pro-demokrasi. Kalau itu masih terjadi, suara kritis dibungkam dengan hukum, sama saja kita masih menerapkan hukum kolonial. Untuk menciptakan iklim demokrasi di Indonesia yang sehat, apakah PDIP bersikap untuk berada di luar pemerintahan untuk 5 tahun ke depan? Kalau dari lihat DNA PDI Perjuangan adalah DNA untuk membangun demokrasi, melawan sistem yang otoriter, dan kemudian menegakkan agenda reformasi untuk dijalankan dengan setulus-tulusnya, sebaik-baiknya. Karena itulah demokrasi yang berkeadilan rakyat. Untuk itu sikap politik akan ditentukan pada saat Kongres 2025, karena pemerintahan baru itu juga baru terbentuk pada 20 Oktober 2024 ini.